Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan membahas materi baru ya. Kalau kemarin kita udah mata kuliah animasi ya, 2 dimensi motion graphic. Nah, kita sekarang masuk ke 3 dimensi aset ya. Kali ini kita akan mempergunakan software Blender. Kita nggak usah pakai software yang 3 dulu ya, yang versi 3, tapi kita pakai yang 2,7. Karena saya juga di sini akan tutorialnya itu menggunakan Blender versi 2,7. Jadi bukan yang seri 3 ya, tapi yang 2,7. Nggak apa-apa, sama aja. Meskipun nanti ada beberapa perbedaan di sisi user interface-nya, kalau custom view-nya ya nanti teman-teman bisa development sendiri gitu. Oke, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang yang fitur pertama ya. Yang pertama dasar banget, yaitu user interface, navigasi, custom view, dan juga objek primitif. Jadi teman-teman di sini nggak usah bikin tugas dulu atau apapun gitu ya. Itu teman-teman sambil dipraktekin aja. Untuk keempat ini nanti kalau teman-teman udah mengerti dengan keempat metode ini, nanti insya Allah bisalah ke depannya gitu ya. Oke, jadi kita langsung dipraktekkan aja untuk user interface, navigasi, custom view, sama objek primitifnya. Hai, di tutorial pertama Blender ini kita akan terlebih dahulu membahas tentang user interface dan beberapa fitur yang pertama kali kita temui di Blender. Oke, pertama-tama di sini saya menggunakan versi Blender 2.75. Oke, di sini di atas ada info menu atau top menu. Ini klasik ya, di setiap software pasti ada new, open recent, regularization, save as, import export seperti biasa. Kita bisa save file atau save as atau open file sebelumnya dan open file baru. Lalu di sini kita akan nemu ada help. Di sini adalah website yang kita bisa kunjungi untuk hal-hal yang berhubungan dengan Blender, seperti Blender website, Blender eShop, terus ada user community, kayak galeri, mungkin kita bisa cari di sana. Kalau misalkan memang koneksi internetnya ada, tinggal klik di sini, dia langsung otomatis ke website Blender. Lalu di sini ada default. Blender itu banyak fungsinya, dari mulai animation. Di sini kita bisa bertemu dengan interface untuk animasi, untuk kompos. Lalu untuk game, di Blender juga bisa membuat game sendiri. Terus untuk tracking, motion tracking, ada scripting, video editing, dan lain-lain. Lalu di sini ada tab Blender Render, Blender Game, atau Cycle Render. Di sini kita menggunakan Blender, fitur Blender untuk Cycles Render. Jadi mungkin untuk render eksternal dulunya, Cycles ini untuk render engine ya, sorry. Jadi untuk render yang lebih realistis, mungkin kita bisa pakai Cycles Render. Terus di sini ada face, vertex, trees. Di sini nanti kita bahas di tutorial selanjutnya. Lalu di sini ada tab property, ada toolbar. Di sini ada yang berhubungan dengan 3D view, ada translate itu seperti menggerakkan objek, rotasi, scale. Lalu untuk menduplikat objek, delete objek, dan lain-lain kita bisa temuin di sini juga tabnya untuk nambahin objek. Di sini ada plane, cube, tinggal klik aja. Relation untuk animation yang berhubungan dengan view di sini. Nah, lalu di satu lagi, kalau kita klik plus di sini ada tab property. Di sini ada informasi untuk
objek yang ada di satu scene ini. Di cube, default cube di sini lokasinya 0, y-nya 0, z-nya 0, ini axisnya ya. Jadi kalau misalkan kita geserin ya axis ke y-nya segini. Terus ada view lensnya 35 mm. Terus ada 3D cursor, ada item di sini, ada apa sih kalau misalkan kita namain balok. Di sini juga update balok. Jadi file, nama filenya. Lalu di sini ada shading dan banyak. Nanti mungkin kita akan bahas satu persatu. Lalu di sini ada outliner atau hierarki. Jadi satu scene ini kita bisa lihat juga informasinya ada di sini. Di sini ada balok atau cube yang defaultnya udah ada sebelumnya. Terus ada kamera, ada lamp. Jadi di satu scene ini cuman ada data-data yang ada di sini. Ada lamp, ada cube, sama ada kamera. Oke, lalu di sini ada render panel. Di sini ada render, di sini ada properti yang berhubungan dengan animasi, resolusinya, frame-nya mulai dari berapa ke berapa. Terus ada shading, outputnya nanti mau diganti jadi mau apa ya, mau JPEG, PNG, BMP, Targa, dan lain-lain. Terus output filenya mau disimpan di mana. Ini juga sama, nanti mungkin ada bahasannya tersendiri. Lalu di bawah ini ada timeline. Timeline itu untuk animasi. Jadi dimulai dari frame 0 sampai di sini defaultnya sampai 250. Nanti untuk animate kita mungkin akan sering ke tab timeline ini. Ini juga ada startnya mulai dari berapa, endnya mulai berapa. Terus di sini ada frame berapa yang kita pilih. Terus ada play dan lain-lain. Oke, untuk UI mungkin segitu. Selanjutnya kita akan menuju ke navigasi. Nah, di bagian kedua ini kita akan membahas tentang navigasi yang akan sering kita gunakan di Blender. Pertama-tama kita akan bahas aksis yang ada di sini. Ada 3 aksis ya untuk software 3D. Ada X, Y, sama Z. Jadi X itu yang sumbu yang kuning, merah ini. Untuk Y yang hijau, dan Z atau ke atas dan ke bawah itu yang warna biru. Jadi kita bisa akses atau menggerakkan si objek lewat manipulator yang ada di sini. Jadi mau ke atas, ke samping, ke depan, atau ke belakang. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang view. Jadi yang pertama kita akan mulai dengan memutar view. Caranya kita bisa akses dengan tahan scroll mouse. Jadi di mouse itu ada scrollnya kan ya. Kita bisa tahan sambil digeser mouse-nya. Ini untuk memutar view. Oke. Jadi tombol scroll kita tahan lalu kita putar. Nah, selanjutnya untuk menggeser pivot kita bisa tahan scroll mouse sambil tahan shift. Jadi ada 2 tombol yang kita tahan. Yang pertama shift-nya dan scroll mouse-nya. Kita tahan ini untuk menggeser mouse. Jadi setelah kita mutar, terus kita geser. Lalu yang ketiga, untuk zoom in dan zoom out, kita bisa scroll mouse ke depan dan ke belakang. Ya, seperti itu. Jadi ini akan sering kita pakai di proses modeling, animating, dan lain-lain.
gitu. Jadi untuk memutar kita bisa tahan scroll mouse, lalu untuk menggeser tahan shift dan scroll mouse-nya. Lalu untuk zoom in dan zoom out kita geser si scroll mouse-nya ke depan dan ke belakang. Oke. Nah, ini masih di view 3D ya, masih perspektif. Nah, kita bisa akses juga langsung view-nya menghadap ke depan dengan cara kita bisa akses di sini view front atau numpad nomor 1. Jadi klik 1 di numpad, lalu itu untuk front ya. Untuk right atau samping klik numpad 3. Satu lagi untuk atas top numpad nomor 7. Jadi 1 untuk depan, 3 untuk samping, dan 7 untuk atas. Nah, kita bisa juga akses yang view yang lain, ada back, ada bottom, sama ada left. Jadi kebalikan dari front, right, sama top. Tinggal ditambahkan control. Jadi untuk belakang atau back, control 1. Untuk left, control 3, dan untuk bottom, control 7. Oke. Nah, untuk tampilan perspektif dan ortografik, kita bisa akses numpad nomor 5. Klik nomor 5. Ini perbedaan untuk perspektif dan ortografik. Nah, ortografik ini bagus atau disarankan ketika kita modeling atau berhubungan dengan objek-objek yang kita akan manipulasi secara biar lebih simetris gitu. Kalau misalkan di view perspektif, kita akan melihat distorsi dari si objek. Nah, untuk modeling mungkin kita lebih baik di view ortografik atau klik 5. Nah, selain dari front, right, top, ada juga di sini ada tampilan kamera atau numpad nomor 0. Nah, ini karena default di Blender itu ada kamera. Nah, untuk melihat dari pandangan kamera atau view kamera, tinggal diklik 0 gitu. Jadi 1 untuk depan, 3 untuk samping, 7 untuk atas, dan 5 untuk tampilan perspektif dan ortografik. Oke, untuk navigasi dasar mungkin seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang custom view. Ya, di bagian yang ketiga kita akan membahas tentang custom view. Jadi untuk view-nya atau interface-nya kita bisa custom sendiri sesuai keinginan kita ya. Di sini view-nya ada satu layar atau satu scene. Kita bisa custom menjadi 2 bagian atau mungkin jadi 4 bagian seperti software 3D lainnya. Dengan cara di sini kita bisa arahkan si kursor ke segitiga yang ada di sudut ini. Kita arahkan kursornya sampai berubah jadi tanda plus, lalu kita tahan, klik kiri sambil digeser. Nah, ini kita bisa membagi view jadi 2. Nah, untuk menghilangkan tab toolbar ini kita klik T, sini juga T. Jadi kita punya 2 view, kiri kanan. Nah, untuk misalkan ke bawah dan ke atas atau view atas dan bawah, kita juga bisa geser. Kalau tadi kita ke samping, sekarang kita coba tarik ke bawah. Nah, di sini ada satu view yang besar dan ada yang 2 yang kecil. Kita bisa ganti si view-nya, mungkin di sini perspektif, di sini front, di sini right. Jadi ketika modeling nanti kita bisa lihat secara real time dari perspektif depan sama kiri atau kanan. Jadi kita bisa sambil melihat gimana tampilan dari depan dan kiri atau kanannya.
Nah, untuk menutup si view ini atau custom view ini, kita bisa arahin si kursornya ke tengah-tengah ini. Jadi kita cari dulu view yang bersilangan kayak gini. Jadi kita bisa arahin sambil klik kanan. Sini ada join area. Nah, di sini ada tanda panah. Kita bisa arahkan ke bagian mana yang akan kita tutup, misalkan yang ini. Nah, ini view-nya jadi satu lagi. Nah, sama halnya langkah yang sebelumnya, kita bisa klik atau arahkan si kursornya ke tengah sini, ke bagian tengahnya, lalu kita klik kanan join area. Nah gitu. Jadi pertama untuk split view, kita bisa tarik segitiga yang di paling pojok ini, bisa ke bawah, bisa ke samping atau ke atas atau ke bawah. Kita bisa tarik juga sini juga ditarik. Nah, untuk menutup tinggal diarahin kursornya, klik kanan join area. Ini klik kanan join area. Bawah atas juga join area gitu. Nah, untuk otomatis menjadi 4 bagian secara langsung, kita bisa menggunakan shortcutnya Ctrl Alt Q. Nah, ini langsung menjadi 4 bagian, atas, depan, sama samping. Tapi di sini kita tidak bisa rubah si view-nya kecuali yang ini aja gitu. Nah, untuk mengembalikan menjadi view yang semula, kita klik Ctrl Alt Q lagi. Jadi untuk langsung membagi jadi 4 bagian, klik Ctrl Alt Q. Untuk kembali lagi, klik Ctrl Alt Q juga. Oke. Untuk custom view mungkin sampai situ aja. Selanjutnya kita akan bekerja menggunakan objek-objek yang ada di Blender. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan objek yang ada di software Blender. Kita nambahkan, delete atau menduplikat objek. Nah, untuk default Blender kita disediakan di sini ada cube ya. Nah, di setiap software 3D itu pasti disediakan objek-objek primitif layaknya cube, sphere, dan silinder, juga lain-lain. Nah, untuk mengakses atau menambahkan objek-objek primitif di Blender, kita bisa menggunakan shortcut Shift A, atau di sini ada add object ya. Kita bisa pilih dari mulai mesh atau objeknya, ada curve, surface, metaball, text, armature, dan lain-lain. Nah, pertama kita delete dulu si cube-nya, gunakan delete, lalu kita Shift A. Nah, di sini ada plane, lalu ada cube, tadi ada circle, ada sphere, lalu ada silinder. Nah, lalu Shift A, ada cone. Nah, ini kita bisa akses semua objek yang ada di Blender, kita bisa keluarin. Jadi kita mulai modeling atau animate, mungkin bisa menggunakan dimulai dari objek-objek primitif yang ada di sini gitu. Nah, untuk mendelete objek, kita bisa klik delete atau shortcutnya X, bisa juga X, itu tuh untuk delete. Nah, untuk menduplikat objek, kita bisa lihat di toolbars yang ada di sini, atau shortcutnya T. Di sini ada duplicate, tinggal diklik lalu ditahan sambil digeser. Nah, ini juga ada duplicate. Untuk join, kita bisa join juga dua objek menjadi satu. Nah, selanjutnya untuk memutar objek atau menggerakkan dan juga men-scale atau memperbesar dan memperkecil objek, kita bisa menggunakan manipulator yang ada di bawah di sini.
Ini untuk geser atau grab, kita bisa tinggal tarik si panah yang ada di sini. Misalkan kalau mau ke atas, kita tinggal tarik panah warna biru, ke bawah juga. Nah, untuk ke samping sini tarik warna merah, dan ke depan dan ke belakang itu pakai panah warna hijau. Nah, untuk memutar objek, kita bisa klik manipulator yang ada di sini. Di sini keluar ya. Untuk rotasi, kita bisa putar objeknya sesuai si tanda merah, hijau, dan biru ini. Bisa putar rotasinya atau putar secara random menggunakan lingkaran yang ada di sini. Nah, untuk men-scale objek atau memperbesar dan memperkecil objek, kita bisa klik manipulator yang ada di sini. Ini untuk scale, transform scale. Kita bisa tarik sesuai rotasi perbesar atau scale sesuai aksis yang kita pengen, gitu. Oke, gitu ya. Nah, untuk shortcutnya karena Blender itu sangat kalau untuk software 3D itu bisa lebih produktif menggunakan shortcut, dan Blender itu sangat mendukung sekali atau support banget untuk shortcut. Jadi semuanya hampir menggunakan shortcut. Untuk menggeser atau move, kita bisa klik G. G itu untuk grab. Jadi klik G lalu digeser mouse-nya, jangan diklik. Jadi G lalu geser si mouse-nya. Nah, untuk rotate atau merotasi tinggal diklik R. Sama juga untuk scale, kita klik S. Jadi move atau grab kita klik G, untuk rotasi klik R, dan scale untuk S. Gitu. Seperti itu pembahasan bekerja dengan objek yang ada di software Blender. Terima kasih.